Bapak Ibu yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi Rabu 5 Mei 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami dalam tidur kami, dalam gelapnya malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, di dalam kami menyambut hari-Mu yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tetapi sebelum kami akan menjalani hari-hari kami, akan memulai segala aktivitas kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa membimbing dan menuntun kami agar kami senantiasa berada di jalan-Mu. Tuhan, Bapa kami di sorga, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha penyayang, berkatilah kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan kami pakai di dalam kami menjalani hari-hari kami. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dengarlah kami, anak-anak-Mu yang senantiasa hanya berseru kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat, yaitu Yeremia 27 ayat yang kelima dan Matius 5 ayatnya kelima. Beginilah firman Tuhan. Dengan kuasaku yang besar dan dengan kekuatanku, aku telah menciptakan bumi dan manusia serta segala binatang, dan aku dapat memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Yeremia 27 ayat yang kelima. Dan Matius 5 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, karena tidak pernah selesai untuk dikerjakan Tuhan bagi umatnya adalah pembentukan. Setiap orang pasti akan mengalami pembentukan Tuhan. Sebab setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu kepada hal-hal yang jahat. Sadar atau tidak sadar, kita sering sekali melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita sering sekali terbawa oleh karakter kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, demi menjaga kekudusan umatnya, Tuhan tidak henti-hentinya membentuk setiap umatnya supaya hidupnya itu senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, bahwa dalam pembentukan umatnya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukannya. Barangkali saat ini Tuhan bisa juga memakai orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita seiman, teman-teman kita, ataupun juga lingkungan kita. Jika kita mengalami pembentukan Tuhan, janganlah kita keraskan hati kita, jangan pernah melarikan diri, sebab pembentukan Tuhan itu senantiasa bermaksud baik. Karena setiap perancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera bagi kita. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut di muka bumi ini. Orang-orang lemah lembut adalah orang-orang yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan, mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencana Tuhan.
dalam segala aspek kehidupan, apakah itu dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Senantiasa menyerahkan sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kekerasan hati kita sering sekali membuat kita jauh daripada Tuhan, atau sering sekali membuat keadaan kita menjadi hancur lebur. Mungkin bisa saya sampaikan, mungkin kita bisa lihat sebuah contoh yang saya umpamakan. Kekerasan hati itu sama seperti batu. Kalau kita memiliki kekerasan hati yang seperti batu itu, ketika bertemu dengan kekerasan hati yang lain juga seperti batu, ibaratnya batu ketemu batu, kalau dibenturkan pasti akan ada salah satu yang pecah, dan itu tidak baik buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita memiliki hati, sikap hati yang lemah lembut, yang saya ibaratkan seperti air, kalau misalnya dilempar dengan batu, tentunya batu itu akan masuk ke dalam air dan batu itu tidak akan pecah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hati lemah lembut akan dapat menguasai batu itu. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Menahan diri itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang ini, sering sekali kita mendengar, kita melihat dari media massa, televisi, dan segala macamnya. Hanya dengan ketersinggungan sedikit saja orang bisa membunuh, bisa memukul, dan juga bisa menghabisi orang lain. Itu merupakan salah satu kekerasan hati manusia yang tidak bisa mengendalikan diri. Disinilah Tuhan menghendaki kita untuk kita bisa menjaga hati kita, agar hati kita tetap tenang dan kita tetap lemah lembut. Memiliki hati yang sepenuhnya berpegang kepada Tuhan adalah sikap hati yang mau tunduk pada kehendak Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu membawa perbedaan ke arah yang lebih baik. Kita menjadikan Tuhan sebagai otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya dan orang-orang yang senantiasa mengandalkan kehidupannya kepada Tuhan akan senantiasa berada di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti bisa, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, amarah, kebencian, dan kekerasan hati tidak akan pernah dapat merubah situasi menjadi lebih baik. Tetapi sikap hati yang lemah lembut, penuh kasih dan sabar dapat merubah situasi, sekalipun itu buruk, akan menjadi lebih baik. Karena di situ ada kasih, karena di situ ada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, terpujilah bagi kita semua yang senantiasa dapat merenungkan, dapat menghayati firman Tuhan ini, dan dapat mengamalkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menutup firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu yang Kau berikan, yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa dapat memiliki sikap hati yang lemah lembut, dapat memiliki sikap hati yang penuh kasih seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mulai hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati dan tuntunlah kami agar kami senantiasa berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.